Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam program Bertumbuh Bersama di dalam Kristus. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu pada saat ini, untuk dapat merenungkan firman-Mu kembali. Karena kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kuasailah hati kami, pikiran kami, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 14. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Keluaran 14 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Firman Tuhan saat ini saya berikan tema tenang dalam pergumulan hidup. Tenang dalam pergumulan hidup. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari bagian ini yang mengingatkan kepada kita bagaimana kita tetap tenang sekalipun di dalam pergumulan hidup. Yang pertama adalah jangan takut. Ayat 13 tadi mengatakan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut." Ini mungkin sebuah kalimat klise bagi kita. Bagaimana mungkin saya tidak takut dan khawatir, sementara masalah hidup yang saya hadapi banyak dan begitu berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, takut itu manusiawi. Takut itu wajar. Siapapun pasti pernah merasa ketakutan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengalami ketakutan yang begitu berat. Seperti dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46 itu. Tapi justru dari kehidupan Tuhan Yesus itulah kita harus belajar bagaimana kita mengatasi ketakutan terhadap masalah-masalah hidup kita ini. Firman Tuhan berkali-kali mengatakan, janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Ini sangat penting bagi kita. Karena ketakutan itu dapat membunuh kita. Ketakutan itu dapat mencelakai kita. Banyak sekali kita melihat kisah-kisah orang-orang yang sedang mengalami ketakutan dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah mereka. Sangat penting bagi kita sebagai orang percaya yang mungkin saat ini kita sedang mengalami banyak masalah, persoalan dan pergumulan hidup kita. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-13 menjelaskan, berkata Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Kata-kata ini suatu yang aneh. Mustahil mereka tidak takut. Karena kenyataannya mereka sedang terkepung oleh masalah. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 pasal 14 ini menjelaskan,
Dari belakang mereka dikejar oleh tentara Mesir, sementara di depan ada laut Teberau yang menghadang. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan berlindung lagi. Karena itu wajarlah mereka sangat ketakutan. Tapi ingatlah baik-baik, firman Tuhan menegaskan kepada kita juga saat ini, janganlah takut. Kita tidak boleh takut terhadap masalah besar apapun yang kita hadapi. Kita tidak boleh takut terhadap persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Milikilah keyakinan penuh bahwa Tuhan ada bersama-sama. Tuhan hanya mau kita mengandalkan Dia dalam segala sesuatu. Tuhan hanya mau supaya kita tetap memandang kepada Dia. Saat kita takut dan khawatir, ingatlah, sesungguhnya pada saat itu kita tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita tidak melihat bahwa persoalan hidup kita itu Tuhan dapat menolong kita dari situ. Kita melihat justru sebaliknya, kita melihat bahwa persoalan hidup kita lebih besar dari kuasa Tuhan. Kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak takut terhadap masalah karena ada Tuhan. Bebaskan diri kita dari rasa ketakutan. Karena di dalam ketakutan itu tidak akan ada damai sejahtera. Mintalah kepada Tuhan. Mintalah damai sejahtera dari Tuhan untuk memelihara hati dan pikiran kita. Ketika damai yang daripada Tuhan itu melingkupi hati kita, maka kita akan menjadi tenang. Berdoalah, memohonlah kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan sehingga kita terbebas dari rasa ketakutan. Hal yang kedua, tetap berdiri dalam iman. Tetap berdiri dalam iman. Ayat yang ke-13 tadi, sekali lagi saya bacakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Bangsa Israel diperhadapkan dengan ujian iman yang terbesar. Dan mereka sangat panik. Masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah. Atau bahkan terjatuh. Dan bahkan mungkin putus asa pada waktu kita mengalami masalah. Firman Tuhan juga berkata kepada kita saat ini, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Satu hal yang membuat kita dapat tenang pada waktu kita menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup kita adalah ketika kita tetap berdiri dalam iman. Tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Karena hanya orang yang tetap percaya kepada Tuhan yang akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Karena itu, bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri kembali ketika kita terjatuh. Bukan seberapa besar masalahmu, tetapi seberapa yakin imanmu akan pertolongan Tuhan. Dengan bangkit kembali dan tetap berdiri dalam iman kepada Tuhan, maka kita akan meraih keberhasilan, mengalami ketenangan di tengah-tengah masalah dan pergumulan hidup kita. Karena itu firman Tuhan berkata, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-14 itu,
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu. Yang ketiga adalah percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan berperang untuk kamu. Allah meyakinkan umat Israel bahwa mereka jangan takut. Jangan takut, tetap percaya, berdiri teguh. Karena kenapa? Karena Tuhan akan berperang untuk mereka. Tuhan akan membela mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Tetapi mereka harus terus berjalan. Tuhan hanya minta kepada mereka terus berjalan menuju kepada laut dengan iman percaya kepada Tuhan. Memang sepertinya tidak ada jalan keluar. Memang sepertinya tidak ada pertolongan. Tapi Tuhan hanya minta teruslah berjalan menuju kepada laut itu dengan iman. Allah akan berperang bagi umatnya pada saat mereka berjalan dengan iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Perkataan Tuhan ini menyadarkan kepada kita juga bahwa Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Ingat baik-baik, Tuhan tahu pengalaman kita tidak seberapa. Ingat baik-baik bahwa Tuhan mengerti kemampuan kita, kekuatan kita untuk menanggung masalah kita tidak seberapa. Karena itu Tuhan hanya mau supaya kita percaya akan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan sanggup menolongmu. Percayalah kepadanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Tetaplah berdiri dalam iman, percaya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Tuhan yang telah berfirman tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk dapat berdiri, untuk dapat berjalan terus di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Yakinlah akan pertolongan Tuhan, otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk berdiri teguh dalam iman, percaya kepadanya. Tidak ada satu kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, bersama Tuhan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita sanggup menanggung pergumulan hidup kita. Jangan takut. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami tenang pada waktu kami mengalami pergumulan hidup. Tuhan mengatakan jangan takut, tetap berdiri dalam iman dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Berkatilah kami semuanya yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati keluarga rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah pekerjaan dan usaha umat-Mu. Berkati kesehatan mereka, sembuhkanlah yang sakit. Tuhan hiburkan yang susah, memberikan jalan keluar bagi setiap yang mengalami pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan. Itu yang akan membuat kami tetap tenang dalam pergumulan hidup sekalipun. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam program bertumbuh bersama di dalam Kristus di waktu yang akan datang.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.